فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di dalam kajian akidah tauhid. Pada kali ini kita akan masuk ke pembahasan bab kedua, Al-Babu Tsani fi bayani ma'na tauhid wa anwa'ihi, penjelasan makna tauhid dan pembagiannya. Baik, at-tauhid bima'nahu al-'am huwa ifradullah bil khalqi wat tadbir wa ikhlasul ibadati lahu wa tarku ibadati ma siwahu wa itsbatu ma lahu min al-asma'il husna was sifatil 'ula wa tanzihuhu 'anil naqsi wal 'aib. Tauhid menurut definisi umum adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan dan pengaturan, dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Tabaraka wa taala, meninggalkan peribadatan kepada selainnya, dan menetapkan untuk Allah nama-nama yang baik, sifat-sifat yang agung, dan menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan dan aib. Ini definisi tauhid secara umum. Fahuwa bihadza ta'rif yashmalu anwa'at tauhid ats-tsalasa. Dengan demikian, dengan definisi ini ikhwan akhwat fillah, tauhid dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, tauhid ar-rububiyah. Yang kedua, tauhidul uluhiyah. Kemudian yang ketiga, tauhidul asma was sifat. Baik, ini pembagian at-tauhid. Wa kullu naw'in lahu ma'nan la budda min bayanihi li yatahaddad al-farqu baina hadhil anwa'. Kita membutuhkan penjelasan tentang tiga tauhid ini agar kita bisa mengetahui satu persatu. Ikhwani wa akhwati, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Baik, kita bahas pembagian tauhid yang pertama. Al-fasl al-awwal fi bayani ma'na tauhid ar-rububiyyah wa iqrarul musyrikin wa iqraril musyrikina bih. Penjelasan makna tauhid ar-rububiyah dan pengakuan orang-orang musyrik terhadapnya. Fatauhidur rububiyah huwa ifradullah ta'ala bi af'alihi bi an ya'taqida annahu wahdahul khaliq li jami'il makhluqat. Jadi tauhid rububiyah itu ikhwani fillah akhwati fillah, mengesakan Allah dalam segala perbuatannya dengan meyakini bahwa Allah sendiri yang menciptakan segenap makhluk. Jadi hanya Allah yang menciptakan seluruh makhluk. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Juga meyakini annahu razik atau annahu razzaq li jami'id dawab wal adamiyyin wa ghairihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pemberi rizki bagi setiap manusia, binatang dan makhluk lainnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki kepada mereka semuanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada mereka. Wa annahu malikul mulk, juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala penguasa alam dan pengatur semesta. Annahu malikul mulki wal mudabbiru li syu'unil alam kullihi. Allah yang menguasai, Allah raja di raja, kemudian Allah yang mengatur mereka semuanya, mengatur alam dan seisinya. Yuwalli wa ya'zil wa yu'izzu wa yudhillu, qadirun ala kulli syai', yusarrifu al-laila wan nahar wa yuhyi wa yumit. Dia yang mengangkat dan menurunkan seseorang atau hambanya, dan bahwasanya dia adalah penguasa alam dan pengatur semesta. Dia yang mengangkat dan dia yang menurunkan, dia yang memuliakan dan dia yang menghinakan. Maha kuasa atas segala sesuatu, pengatur rotasi siang dan malam, yang menghidupkan dan yang mematikan. Jadi kita harus meyakini bahwa Allah
Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala sesuatu, yang menguasai, yang menghidupkan, yang mematikan dan lain sebagainya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah, di tangan Allah lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki tanpa batas. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi tauhid rububiyah berporos pada 3 hal, yaitu Allah esa dalam penciptaan, yang kedua Allah esa dalam penguasaan, dan yang ketiga Allah esa dalam pengaturan. Ini poros dari tauhid rububiyah. Wa qad nafa Allah subhanahu an yakuna lahu syarikun fil mulk aw mu'inun kama nafa subhanahu an yakuna lahu syarikun fil khalqi war rizq. Allah Subhanahu wa taala menafikan, mengingkari, menegasikan sekutu atau pembantu di dalam kekuasaannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala penguasa mutlak, tidak ada yang membantunya sedikit pun. Tidak ada satupun makhluk yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia juga menafikan adanya sekutu dalam penciptaan dan pemberian rezeki. Dan tidak ada sekutu dalamnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menciptakan dan memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni." Inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlihatkan olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala aidan, dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapakah dia yang memberi kamu rezeki jika Allah menahan rezekinya? Subhanallah. Kama alana infradahu birrububiyyah ala jami' khalqi, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang keesaannya dalam rububiyahnya atas alam semesta, atas alam semesta ini. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas alam semesta ini. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Juga dalam ayat yang lain, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujum musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang yang masing-masing tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ini penjelasan tentang tauhid rububiyah. Insyaallah kita akan sambung pada kajian berikutnya, masih membahas tentang tauhid rububiyah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.